Baru lumayan. Lah namanya pasukan terdahsyat, saudara. Ya jadi begitu kita percaya Tuhan Yesus, begitu saya dan saudara percaya Tuhan Yesus, kita terdaftar langsung otomatis jadi pasukan terdahsyat. Nah, sebab itu kita harus ubah mindset kita, cara berpikir kita. Saya tahu lah, saya ini dari sebenarnya dalam hidup saya tuh pengen banget, saudara, yang namanya sign and wonders, keajaiban. Tapi saya ini takut, minder, kagak ngerti, saudara. Jadi itu cuman seperti mimpi di siang bolong gitu. Dulu. Ya. Karena itu adalah DNA kita, saudara. Bayangin Yesus ini di Matius sampai pasal 8 masih ngajar, saudara. Betul? Matius 10 dia sudah kasih otoritas. Kalau bahasa Inggrisnya itu exousia, bahasa Yunaninya. Itu otoritas, bukan kuasa, otoritas. Dia bilang sama murid-muridnya bukan doakan orang sakit. Saudara sepertinya kaget sih. Yesus bilang enggak doakan orang sakit, sembuhkan yang sakit. Beda loh saudara. Kita seringkali doakan yang sakit. Tuhan aku berdoa buat yang sakit. Tapi Yesus bilang sembuhkan yang sakit. Yang paling mengerikan adalah bangkitkan yang mati. Loh saya ketemu orang mati aja takut, saudara. Nggak ngerti DNA ilahi. Amin. DNA ilahi kita itu dahsyat. 1 Yohanes 4 ayat 17b itu bilang begini. Bahasa Inggrisnya bilang begini. As he is, so we are in this world. Kalau bahasa Indonesianya itu kurang jelas, saudara. As he is, berarti Yesus ada di dunia. So we are. Jadi kita ini harus seperti Yesus. Ini terlalu mengawang-awang ya, saudara. Enggak. Saya yakin. Apa dasarnya Pak Luki bicara begitu, saudara? Ya. Keluaran 15 ayat 3 bilang begini, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu namanya. Loh kalau Tuhannya pahlawan perang, enggak mungkin anaknya yang punya DNA yang sama, satpam. Itu ada yang salah, bibitnya bibit unggul, keluarnya satpam, enggak mungkin. Ini yang Ibu In suka ini. 1 Samuel 17 ayat 45 ya. Daud bilang begini kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Jehovah Sebaot. Loh, kalau Tuhannya Jehovah Sebaot, ini saya belum masuk firman, baru brainstorming, baru brainwash. Ya. Jehovah Sebaot itu artinya Tuhan segala tentara. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, percaya tidak percaya, begitu saudara menjadi orang Kristen, saudara masuk terdaftar jadi pasukan terdahsyat. Nanti saya akan tunjukkan. Ini belum firman, belum. Tenang aja saudara, masih lama. Saya punya 60 menit. Ya Bu ya. Ya. Nah kata Sebaot itu dari kata Saba artinya army. Saya pernah baca sebuah artikel dikatakan, ketika Tuhan sebagai Jehovah Sebaot, maka dia menggerakkan semua yang di langit dan semua yang di bumi, apapun itu, untuk melaksanakan kehendaknya. Halo, yang di belakang jangan tertidur karena menyender. Ini contoh, ini pasukan terdahsyat. Saya sama istri saya pergi ke Eropa, saudara. Kami nggak sadar setiap pagi itu jam 3 kami bangun nyembah, pokoknya minimal sejam. Setiap hari, saudara, baru pergi. Saya bilang, saya belum pernah ke Eropa yang tanda kutip menikmati cuacanya, saudara. Kenapa cerah, kenapa indah gitu ya. Nah satu hari, karena pulang jam 12:30, doanya itu begitu diam hilang, saudara. Tahu ya, diam hilang. Tiba-tiba ada seorang pasukan tuh ngomong begini, rupanya istri saya sering buat online, kami nyembah ini di online-in.
Kalian sadar nggak sih? Setiap kalian nyembah, itu setiap pagi cerah. Ini baru nyembah loh saudara. Nah ternyata Jehovah Sebaot, dari kata Saba itu, selain army adalah worship. Jadi panggilan saudara minimal ada dua, spiritual warfare and worship. Bahasa Sundanya peperangan rohani dan penyembahan. Tangkap ya? Itulah Mahanaim. Penyembahan yang mengguncangkan surga. Mendatangkan surga menyentuh bumi. Bahasanya keren-keren ya saudara. Dulu, mohon maaf, saya selalu pikir, kenapa ya keren banget ya, surga menyentuh bumi, saudara, aduh. Tapi sebenarnya itu panggilan kita. Kita ini maunya cepat-cepat pulang. Tapi Yesus doanya apa? Datanglah kerajaanmu, di mana? Di mana? Itu tugas kita, saudara. Panggilan kita adalah to conquer, menguasai, merebut. Sejak dari kejadian sudah dikatakan. Pergilah dan dudukilah bumi, kuasailah bumi. Nah, waktu Yosua mau merebut tanah Kanaan, Yosua 5 ayat 13 sampai 15, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara surga. Sekarang aku datang. Sekarang aku datang. Panglima bala tentara surga sudah menghunuskan pedang. Pasukan terdahsyatnya harus bangkit. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Saya suka bahasa Inggris dikatakan, I am at your command. Aku di bawah perintahmu. Pasukan terdahsyat harus ada di bawah perintah panglima. Seberapapun mustahilnya itu, saudara. Amin. Mengapa kita itu pasukan terdahsyat? Coba lihat perlengkapannya. Ini belum khotbah, belum. Ini baru intro, saudara. Tadi saya katakan Matius 10 ayat 1, Lukas 10, saudara boleh baca. Pokoknya gampang, Matius 10, Lukas 10. Itu Yesus baru mengutus murid-murid dan 70 murid. Kemudian Matius 28, Yesus ngasih otoritas. Yesus berkata begini, segala, saya pakai terjemahannya ya, otoritas di bumi dan di surga ada padaku. Pergilah. Jadi saudara terima otoritas yang tertinggi. Tahu otoritas? Kalau misalnya begini, Ibu In misalnya peranan keluar kota dan dia kasih otoritas, Jos, pimpin ya, maka Joshua jadi pemimpin hari itu. Nah, itu otoritas. Ini belum ngomong kuasa. Nanti Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan terima dunamis, kuasa. Kita terima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saya yakin Bapak Ibu tahu lah tentang ini. Tapi saya mau kita pagi hari ini ngerti. Saudara dan saya terima otoritas dari tempat yang maha tinggi. Gak ada lagi, saudara. El Elyon yang maha tinggi. Kita terima roh, kuasa dari roh Allah sendiri. Kita terima Filipi 2 ayat 9, nama di atas segala nama. Kurang apa saudara? Efesus 6 ayat 11. Kalau versi Amplified bilang begini, kenakanlah selengkap senjata dari heavy armed soldiers which God supplies. Kenakanlah selengkap senjata dari senjata berat
pasukan Tuhan yang Tuhan siapkan. Saudara terima nama di atas segala nama, saudara terima otoritas tertinggi, saudara terima kuasa tertinggi, saudara terima senjata-senjata rohani yang ajaib. Ini belum ngomong nih perjanjian, ya. Saudara kalau iseng-iseng yang belakang, yang atas, yang bawah, kalau jalan ke depan, hitungin tuh malaikat. Di sini ada. Itu kalau satu-satu dipelajarin banyak. Belum tindakan profetik. Belum perjanjian. Belum ketetapan. Saudara belajar tumen, tahu tumen? 7 elemen itu enggak sebulan, saudara. Itu perjalanan. Nanti tahu tentang tepung, ya toh? Nah, makanya saudara baca itu buku Pasukan Terdahsyat. Terus baca buku Indonesia di tangan. Karena kalau kita harus khotbahin satu-satu 7 elemen, itu satu sesi. Tindakan profetik, satu sesi. Tarian profetik, satu sesi. Loh, saya dengan ibu ini tuh peperangan profetik tahun 90-an sudah di Belanda. Angkat lembing, saya begini saudara. Saya bilang ngapain ya? Tapi terjadi gitu loh saudara. Bayangkan kalau tahun 90 sampai sekarang harus diajarin sama saudara. Berapa jam kita butuhkan? Pokoknya begini saudara, Tuhan ajarin sama saya hari-hari ini. Ada 2 kata yang penting. By faith. Apa saudara? Karena iman bahasa Indonesianya. Oleh iman. Saya baca di versi NIV, Ibrani 11, kata by faith itu 11 kali. 21 kali. 3 kali 7. By faith. Pokoknya yang ada pendapat, pokoknya Tuhan by faith. Enggak mungkin itu, pokoknya by faith. Amin. Iya. Mengapa kita pasukan terdahsyat? Ya seperti itu. Tugasnya apa? Pasukan terdahsyat. Saya udah kasih bocoran loh sama saudara tadi. Matius 6 ayat 9. Datanglah kerajaanmu. Artinya take over. Redominate. Nanti kita akan masuk lebih dalam ya. Saudara mengerti bahwa kita tidak punya waktu banyak. Nubuatannya berkata waktu kerja loh ya, bukan Tuhan Yesus datang, waktu kerja. 3 tahun, mungkin sampai 5 tahun. 3 tahun ya. Apa yang Yesus lakukan dalam 3 tahun? Minimal ada 4 hal. Pertama, ini yang jadi prioritas kita. Yang pertama adalah memberitakan Injil, kerajaan surga. Yang kedua, mengusir setan-setan. Betul? Yang ketiga, menyembuhkan yang sakit dan lemah. 4, memuridkan dan mengajar. Minimal 4 hal itu, banyak Yesus kerjakan. Nah, sekarang kita masuk dalam firman. Saya akan ambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9 yang Tuhan gerakkan saya. Maafkan tidak ada PowerPoint-nya. Saya akan mulai dari judulnya, saudara. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Dikatakan judulnya begini. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saya baca begini. Perintah Tuhan kepada Joshua Luki Antonio untuk merebut tanah Maluku Utara. Perintah Tuhan kepada Ibu Iren untuk merebut Kalbar. Bisa nangkap seperti itu? Taruh saudara. Ini perintah. Ini bukan ajakan. Ini perintah. And tadi ayatnya bilang begini, I am at your command. Saya dalam perintahmu. Ini perintah saudara. Ayat pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Saya nangkapnya begini, saya tahu lah banyak orang mulai saya bisa apa? Saya mesti ngapain? Saya nggak punya pengalaman. Ini situasi yang dihadapi sama Yosua, saudara. Musa itu hamba Tuhan yang hebat banget.
Bicara sama Tuhan muka dengan muka, buat mujizat. Membelah laut. Dan tiba-tiba Musa selesai. Bukan berarti Bu In selesai, bukan. Tapi Bu In berkata, sekarang waktunya duduki 34 provinsi. Dan kita mulai bertanya-tanya, siapa saya? Saya mau katakan sama saudara adalah pasukan terdahsyat. Dan ayatnya berkata, sebab itu bersiaplah sekarang. Enggak besok, saudara, sekarang. Kalau saudara datang pelatihan 2 hari ini, mungkin juga minggu yang lalu, saudara sedang disiapkan. Saudara sedang disiapkan. Jangan cuma jadi pengetahuan, ini waktunya kita praktek, saudara. Simple, saya ini setiap hari, kalau kayak hujan kemarin gitu ya. Setiap hujan, saya diam, Tuhan ini hujan gimana? Apa di stop, apa dipindahin buat hari ini supaya nggak ada demo. Saya berlatih setiap hari, saudara. Ada cerita lucu, ini dulu sama Pak Steve Alfa sama Bu Iren, kami ini mau KKR di hall SMP SMA situ. Itu hujan deras Bapak Ibu, hujan deras banget. Dan kita KKR kalau nggak salah jam 5 sore, itu jam 11, jam 12 hujan kan harus setting-setting, saudara. Ya kami para pendekar langsung turun, saudara. Hujan-hujanan, keren, saudara ya. Hujan-hujanan, wah udah pakai banner, teriak-teriak. Udah segala formasi, hujan tidak berhenti. Tiba-tiba datang Ibu Panglima. Cuma goyang-goyang kepala. Kalian ini memang militan, kata Ibu. Tapi tanya Tuhan. Kata Ibu, nanti jam 2 hujannya berhenti. Pulang. Dengan tertunduk malu kami pulang, saudara. Untuk rumah saya dekat. Saya tungguin bener nggak nih jam 2 berhenti. Jam 2 tepat berhenti, saudara. Itu pemimpin pasukan terdahsyat. Bersiaplah sekarang. Siapkan rohmu, siapkan jiwamu, siapkan tubuhmu. Jujur, saya ngomong jujur. Kalau Ibu cerita tentang John Nerman, itu John Nerman lah Bu. Saya ini susah ketemu orang aja, susah kok. Tapi Tuhan berkata, nak, by faith. Saya mulai bicara sama dia, pokoknya by faith bisa. Amin. Kan ini waktunya impartasi, waktunya belajar, waktunya saudara menginginkan. Nanti ada ayat keren, ada ayat keren. Keren banget pokoknya. Perlu membangunkan ya, perlu bertobat. Bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Ada yang saudara harus seberangi. Kenyamananmu, kecuekanmu, kemalasanmu, keminderanmu. Yordan, saudara, yang harus diseberangi. Yordan itu bicara baptisan kematian, saudara. Harus mati yang lama, bangkit dengan cara yang baru. Mindset yang baru, gambar diri yang baru. Mulai perkatakan, ya. Seberapapun mungkin hari ini, waduh Pak itu terlalu tinggi, saya nggak peduli, saudara. Nggak pernah perbuatan kita kok. Nggak pernah kemampuan kita kok. Nggak pernah, saudara. Semuanya anugerah dan kemurahan Tuhan. Bagian kita cuma percaya, terima, lakukan. Saudara, kalau saudara lihat saya sekarang sih, saudara, ya, Bu In bisa lebih cerita lebih detail lah menurut saya. Kalau berapa Bu? 33 tahun yang lalu, saudara. Saya kemarin hitung, ketemu tahun 88, seumur Yesus. Ya. Culun, cupu, ndeso, penyakitan, nah itu saya, saudara. Kurang apa, saudara? Tapi ajaib ini orang culun, cupu, ndeso bisa dapat beasiswa, itu Tuhan. Sekarang bukan keliling dunia, Bu. Saya kalau lihat peta ini ya, saya sudah kesini nih, ya. Wah udahlah,
Nanti jadi ya. Ini orang cupu, deso, nggak bisa ngomong. Sampai ayah saya bilang begini, ayah saya. Saya nggak tahu ada kakak saya nggak di sini. Kamu itu seperti gong, tahu gong? Kalau nggak dipukul nggak bunyi. Lalu kalau sekarang bisa khotbah kan ajaib toh saudara. Oke, bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan. Lintasi, hadapi. Mungkin ada raksasa yang harus kau hadapi. Seperti saya, keminderan, penakut. Saya ini aslinya penakut dulu, saudara. Saya mau cerita ya. Waktu itu saya direktur sekolah. Poin saya begini, satu hari saya dengarkan seseorang menyampaikan seminar. Kita harus menghadapi raksasa kita. Gimana caranya? Ya hadapi. Saya bilang, iya ya, ternyata raksasa itu harus dihadapi saudara. Semakin saudara menjauh, semakin besar itu raksasa. Nah saya cerita begini, waktu saya jadi direktur, saya ini penakut. Kalau ketemu orang aja untuk ngomong, saya berjuang. Ketemu orang untuk ngomong, berjuang. Ini tiba-tiba sekolah di demo, karena buat banjir katanya bangunan kita. Itu dipalang di depan sana saudara. Dipalang. Dan saya kan direktur sekolah, masa saya munculin Pak Felix kan gak lucu saudara ya. Saya keliling gedung ini bahasa roh. Bahasa roh Tuhan, saya takut ketemu masyarakat. Maaf. Sampai saya tuh kepicirit tahu ya. Tahu gak kepicirit? Itu agak berdarah sedikit. Saking takutnya saudara. Saya bilang saya munculin Pak Felix aja lah, berani itu Pak Felix. Saya ini penakut. Tapi Roh Kudus itu bilang, nak kamu untuk pemimpin, hadapi. Saya bahasa roh, saya keliling, akhirnya saya bilang, oke, saya hadapi. Saya ajak Pak Mul, saya ajak Pak Mustar waktu itu. Oke, kita ketemu di kelurahan. Ternyata saudara, seperti film itu berkata, After Earth filmnya bagus. Fear is a choice. Ketakutan itu sebuah pilihan, but danger is real. Tapi bahaya itu nyata. COVID is real. Fear is a choice. Jadi saya hadapi raksasa itu. Hari ini apa raksasa dalam hidup? Hadapi saudara. Ketakutankah? Keminderankah? Ekonomikah? Nanti kita akan belajar teritori yang diserahkan kepada orang Israel. Itu harus dimenangkan. Bukan hanya secara geografi, secara roh, secara jiwa. Oh saya ini secara jiwa saudara, bukan hanya punya mental miskin, mental melarat. Ini saya kasih contoh ya, satu hari, ini saya pernah cerita. Tapi please saya cerita ini jangan kirim saya buah anggur please. Ya, karena seringkali udah begini, nanti tiba-tiba datang buah anggur banyak saudara. Ya. Enggak, saya enggak minta buah anggur, sudah selesai masa buah anggur. Nah, saya ini suka banget dulu, namanya anggur Autumn Royal, saudara. Saya mau beli, waktu itu harganya cuma 50.000. Di kantong saya itu ada 1 juta. Saya mau beli gak bisa, saudara. Sayang duit. Saya muter lagi. Terus hari pertama, hari kedua saya coba lagi, karena saya pengen. Gak bisa, saya cerita sama Bu In. Ibu In masih ingat ya? Bu, saya ini begini-begini. Bu bilang, itu namanya mental melarat. Lo ya punya duit gak bisa menikmati itu saudara. Itu saya harus kalahkan. Kenapa saudara? Karena saya itu waktu saya kecil, ayah saya ini jatuh miskin. Jadi kami ini terima selalu barang bekas, sepatu bekas, celana bekas, baju bekas, makanan kadaluarsa. Jadi kalau ada sesuatu yang susah lah untuk beli saudara, itu sampai merasuk di jiwa. Itu saya harus kalahkan. Itu raksasa saudara. Ya bagaimana mau membawa orang keluar ke kelimpahan kalau yang datang masih mental melarat. Tangkap ya? Oke. Nah, ayo seberangi menuju negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel. Latih dirimu, bangun kekuatan roh.
Mungkin setiap pagi saudara harus SMA. Saya harap sini semua tahu SMA ya. Terutama SMA Mahanaim. Itu Mahanaim yang buat SMA saudara ya. Sapu bersih, mengaktifkan malaikat, ambil berkat. Ya, S itu artinya sapu bersih. Kalau saya. Saya nggak mau SMA dulu. Buat saya pagi-pagi itu sakral buat Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan pagi-pagi saya bangun, pagi Roh Kudus, saya ambil gitar saya nyanyi dulu. Yes, nyanyi dulu, ya, sekian lama. Baru setelah itu saya SMA. Sapu bersih, semua roh-roh jatuh udah ada. Kalau saudara nggak bisa, ada kok deklarasinya saudara. Kalau malas deklarasi, bisa setel suaranya Bu Iin. Kurang apa lagi saudara? Ya ada tuh, bentar-bentar setel suara. Ini kayaknya ngulang terus ya suara Bu Iin ya, aku bilang. Sapu bersih. Jadi atmosfer bersih saudara. Otak saya ini sensitif saudara. Kadang-kadang masuk satu daerah, ini kenapa otak saya ngeres ya? Tahu ngeres? Banyak debu-debu itu ngeres. Waktu saya ke satu daerah di sebuah kota di Eropa, saya bilang, kenapa pikiran saya kotor sekali ya? Jelas saya nggak nonton TV, saya juga sekarang susah melihat wanita cantik di Eropa. Sana semua dilihatnya matanya doang, saudara. Jadi nggak ada alasan untuk otak saya kotor. Saya juga dari Belgia ke Jerman bahasa roh sepanjang jalan. Jadi nggak ada alasan, saudara. Saya ngerti, oh ini atmosfer. Makanya perlu sapu bersih. M, mengaktifkan malaikat. Ya, waktu malaikatnya banyak. Mulai yang paling gampang adalah saudara perlu mengaktifkan malaikat penjaga. Menjagai saudara. Membuat pagar di saudara. Malaikat terobosan, menerobos di depan saudara. Malaikat pujian penyembahan, malaikat penuai, aktifkan. Ya, ada bukunya tentang malaikat. A, ambil yang ilahi, ambil urapan yang baru, ambil kekuatan yang baru, ambil berkat, keuangan, sebagainya. Ya toh, saudara mau menduduki provinsi butuh uang toh? Butuh uang sangat. Waktu kami ke Brasil, orang-orang pada heran, kalian ini gila ya datang ke sini. Udah mahal, jauh, gereja pada tutup. Online rata-rata, enggak semua sudah. Ada berapa orang? 4 orang yang datang. Butuh uang, sudah. SMA itu ajaib menurut saya. Apalagi SMA Mahanaim. Siapa yang ngerti SMA? Saya singkat aja barusan. Ya, yang belum ngerti tanya yang angkat tangan tadi. Waktu saya habis nih. Ya, saudara baca di buku itu tentang 7 elemen, bukan cuma tahu kucur-kucur saudara. Tapi harus ngerti itu artinya apa? Anggur itu darah perjanjian. Ya. Tepung itu bicara roti hidup. Tapi itu ada ayatnya bicara menghentikan racun dan sebagainya. Kalau saudara ngerti, itu powerful saudara. Jadi menurut saya renungkan pasukan terdahsyat ini Tuhan sudah siapkan sebenarnya. Kita ini sudah sangat-sangat dilengkapi. Tapi mari mulai mindsetmu berubah. Begitu engkau percaya Yesus, engkau terdaftar jadi pasukan terdahsyat. Mari bangun manusia roh. Salah satunya adalah bahasa roh yang banyak, saudara. Mau kemana-mana bahasa roh. Itu Alkitab bilang begini, kalau kamu berbahasa roh, kamu membangun manusia roh. 1. Kalau kamu berbahasa roh, kamu berkata-kata kepada Tuhan. Tanpa sadar engkau berdoa buat banyak hal ketika engkau berbahasa. Bangun manusia rohmu adalah ketika engkau mulai melakukan taat. Ketika engkau mulai mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Kenapa? Yesus berkata makananku ialah melakukan kehendak Allah. Orang perlu makan, roh kita perlu makan. Untuk kuat kita harus mentaati Tuhan.
Ya, banyak udah. Pokoknya sudah belajar sendiri ya, nama-nama Tuhan, senjata rohani, malaikat. Oke. Nah, dikatakan ayat yang berikutnya, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. The Message berkata begini, I am giving you every square inch. Aku berikan kepadamu setiap sentimeter persegi. Setiap jengkal tanah Tuhan berikan kepadamu. Tapi kita harus injak dengan telapak kaki. Dan menarik saudara, kata tempat itu bisa bicara tempat tinggal, bisa bicara kota, bisa bicara negara, bisa bicara daerah. Terserah saudara, ukur. Saudara mau menduduki satu desa saja, atau satu ruko saja, atau saudara menduduki satu provinsi, atau satu negara. Ayo jalani. Jalani itu artinya marching. Jalani juga punya arti begini. Itu seperti seseorang yang menarik busur. Saudara, kalau saudara pernah main panah, ya, panah yang asli, itu ternyata nggak gampang, saudara. Panahnya sendiri berat dan harus lurus. Nariknya ini perlu tenaga. Makanya Daud berkata, Tuhan melatih tanganku untuk berperang. Artinya kita harus jalani, kita harus perangi, kita harus doa keliling setiap tempat yang kita mau duduki. Ibu In pernah cerita, setiap hari, ini waktu dulu, setiap hari saya doa keliling 1 hektar. Ini 1 hektar nih, dari depan SD ke TK, terus ke sana. Enggak cuma keliling, sana ke atas. Saya doa dan deklarasi di itu, 10 tahun. Dan saya melihat hasilnya. Saya melihat atmosfer yang berbeda. Kalau saya keluar kota, lupa delegasi, terjadi sesuatu. Ada anak jatuh, patah lah, giginya patah, tangannya patah, berantem. Hal kecil, saudara. Saya belajar setia 10 tahun. Sampai Ibu In bilang, sudah selesai, kasih orang lain. Saya nggak tahu sekarang siapa yang doa keliling. Artinya jalani, kenali. Ini nanti yang harusnya kemarin bicara pemetaan. Ada banyak hal yang saudara harus belajar. Mau nggak mau saudara. Yang baru-baru sudah tersedia sebenarnya, sudah tersedia. Saudara tinggal makan, nikmati. Kalau kami ini belajar trial and error saudara. Coba satu-satu ya. Dulu belum 7 elemen, cuman 2 elemen, 3 elemen, 4 elemen ya. Naik. Tarian juga dulu belum seperti ini, saudara. Perjalanannya panjang, Bapak Ibu. Ya, tapi ini waktu percepatan. Salah satu percepatan, ayatnya bilang begini, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 9 jam di sini daripada berbulan-bulan di tempat lain. Suruh akan belajar banyak. Amin. Ya. Mulai ambil saudara. Kota mana yang mau saudara jalani? Apa yang saudara mau duduki? Apa yang saudara mau kuasai? Saudara, kenapa saya ambil Maluku Utara? Karena berkali-kali nggak bisa lari dari situ, saudara. Dulu saya pergi karena tugas. Dan buat saya mengerikan bukan karena daerahnya. Bukan karena penduduknya. Tapi karena saya harus menghadapi yang namanya lautan dan jalan berkelok-kelok. Kalau ke sana zaman dulu itu harus dari sini ke Ternate itu jam 12 malam. Sampai nyebrang laut yang kadang-kadang bergelombang. Sampai situ harus ke atas itu jalan berkelok-kelok. Belum sampai sepertiga jalan saya sudah muntah 3 kali. Jadi buat saya itu yang jadi beban saya, saudara. Tapi 2 tahun lalu saya ke sana, saya mulai menikmati ketika saya mulai mencintai. Naik 5 kilo, saudara. Ke Eropa kemarin naik 3 kilo. Ya, di Mahanaim naik 20 kilo.
Kalau saudara belum naik badan, saudara belum mencintai. Butuh penguasaan diri ya, bukan. Ambil daerahmu. Saudara mulai bilang, Tuhan aku mau ambil daerah ini. Saudara mulai tanya hati Tuhan. Saudara mulai erami. Saudara mulai pelajari. Saudara mulai isi cawan. Seringkali begini, menurut saya waktu kita pertama kali itu selalu dengan cinta. Ya, pertama kali selalu dengan cinta. Kedua kali seringkali turun. Makin kesini makin turun. Sekarang saya sama tim UBB, sejujurnya banyak yang bilang, Pak, sejujurnya kenapa nggak seperti dulu ya Pak, pertama kali. Ya itu seringkali jadi masalah kita. Untuk tetap selalu dengan kesederhanaannya itu hanya karena kita mencintai Tuhan. Itu susah ternyata. Makanya saya suka lihat orang-orang yang baru pertama lahir baru. Itu punya semangat, punya cinta, punya gelora. Yang seringkali kita yang lama sudah hilang. Makanya Yesus berkata berbahagialah orang yang miskin. Artinya kita harus selalu gak ada apa-apa selain hanya karena Tuhan. Mulai saudara, sampai saudara dengar gini, mendengarin Tuhan. Tiba-tiba Tuhan taruh satu kota buat engkau. Satu provinsi. Kenapa? 12 suku ini dibagi, mereka dapat undian saudara. Setiap unit sama ibu dikasih pilihan. Awal-awal diundi saudara. Itu undian saya. Sampai sekarang saya pegang. Tapi saya tidak serajin Bu Joel sejujurnya. Kalau saya rajin Bu Joel mungkin sudah beda Maluku Utara. Saya baru bertobat 2 tahun yang lalu. Sambil begini coba, saudara harus terhisap. Karena kita harus redominate. Kita harus take over. Saudara. Kenapa? Ayat berikutnya bilang, dari padang gurun dan gunung Limadon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ini secara geografis, untuk gampangnya begini, saudara tahu peta Sumatera, ya, itu mirip, peta Israel sama peta Sumatera itu mirip. Nah, di atas ada Danau Galilea, di sini ada Danau Toba. Ya, nah, padang gurun itu di bawah Palembang tuh padang gurun ceritanya. Untuk gampang, suka gampang, ya, itu padang gurun Negev, ya. Nah, sampai ke atas ke Libanon, itulah Aceh gitu. Bisa nangkap untuk gampang. Nah, dari padang gurun, ini secara rohani bilang apa? Mungkin ada daerah-daerah padang gurun yang kita harus duduki. Mereka ini hidup di padang gurun. Ini pasukan ini yang dipimpin oleh Joshua ini mereka 40 tahun besar di padang gurun. Kita harus menduduki padang gurun. Artinya apa? Serba pas. Hidup benar-benar bergantung sama Tuhan. Itu padang gurun. Di padang gurun saudara harus bergantung sama Tuhan, kok nggak bisa dengan yang lain. Kalau kita bergantung sama Bu Iin, sama orang, sama donatur, nggak bisa saudara. Nggak nyampe. Kalau di dulu waktu saya masih awal-awal di Mahana itu banyak yang suka bergantung dengan kasbon, saudara. Tahu kasbon? Ya, itu nggak akan nyampe. Dia nggak menang di padang gurun. Karena padang gurun saudara harus bergantung dengan Tuhan. Mana? Tiang awan dan tiang api. Mereka harus menduduki padang gurun. Sampai apa? Sampai gunung Libanon. Pegunungan Libanon. Gunung-gunung harus diduduki. Bicara apa? Bicara tantangan. Peperangan yang besar kita harus hadapi. Saya ingat satu hari, saya bersyukur banget kejadian itu. Kita mau buat KKR Bekasi Baru. Saudara bayangkan, mau ngundang 50.000 orang kalau nggak salah, apa 20.000 saya lupa, 50. Seminggu sebelum acara, saya semobil sama Ibu Iin. Ya belum dapat tempat, tiba-tiba begini, Luk, tanah bagianmu. Nggak mungkin jawab enggak dong. I'm at your command. Ya Bu, tapi sudah tinggal seminggu cari di mana. Tapi saya bilang enggak, percaya ini suara Tuhan. Saya keliling, saya doa Tuhan, ini tinggal seminggu Tuhan.
matang kalau nggak nemu ini. Pasti ini gara-gara kamu nih gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan, saya tuh pernah tinggal di sana, Pondok Nita Lestari. Ya, seberangnya itu sekarang kalau saudara lihat itu perumahan, apa di situ ya? Galaksi. Itu dulu tempat kita KKR, saudara. Udah jadi mall. Tiba-tiba saya, Roh Kudus tuh ingatkan, di situ ada tanah kan, kamu ingat. Saya ke sana langsung, saudara. Saya survei, masih kosong, cuman masalahnya adalah ilalang segini, saudara. Tapi di hati ini tempatnya. Saya bilang, Bu, ini begini-begini. Iya, survei, saya mantep. Kita survei akhirnya dapat. Oh, itu udah pengorbanan luar biasa, saudara ya. Semua unit itu udah ajaib. 50.000 orang. Buat saya itu apa ya? Itu pengalaman. Bagi kita sebenarnya sederhana sih. Kita percaya aja sih yang Tuhan ngomong. Kita sepakat saja sama pemimpin. Jadi saudara. By faith. Makanya saya kalau pergi saya cuma cari satu rema. Ingat satu hari saya mau bilang kita ini pasukan terdahsyat karena Tuhan. Satu hari saya pergi sama Ibu Ruth, sama Ibu Nita itu ke Venezuela, saudara. Ya, itu memori indah ya. Ibu cuma bilang begini, setiap orang yang mau pergi harus terima satu rema dari Tuhan yang kuat, karena itu dengan itu kamu mengalahkan si jelek. Tahu saudara, saya berdoa, Tuhan beri saya rema, aduh Tuhan ya. Waktu itu penglihatan jarang, suara jarang. Tapi Tuhan bilang begini, ingetin mereka musuh yang sudah dikalahkan. Tiba-tiba saya datang ke sana, ada suara, apa hakmu datang ke sini? Nah loh, saudara datang ke satu daerah, apa hakmu datang ke sini? Saya bilang saya punya perjanjian Abraham, keturunannya akan menguasai bangsa-bangsa. Nah, jika cerita kami ke Angels Falls, itu air terjun tapi namanya kejatuhan malaikat jatuh. Kita naik helikopter, saudara ya. Itu menurut saya itu salah satu momen yang berat. Saya sudah mikir mudah-mudahan ini helikopter jangan muter terlalu banyak. Satu putaran lagi saya pasti muntah uger. Saya tarik nafas, saya duduk di depan, saudara. Ternyata di depan itu ada lubang angin. Saudara tahu makin ke atas makin dingin. Saya kedinginan. Udah intimidasi di mana-mana, suara di mana-mana. Saya bilang, pokoknya ya Tuhan bilang kamu musuh yang sudah dikalahkan. Pokoknya dia ngomong lagi, pokoknya kamu musuh yang sudah dikalahkan. Singkat cerita sampai kami menang, kami turun. Pusing sih, tapi saya nggak muntah, saudara. Saya cuma bilang, kita cuma butuh sepakat, taat. Bisa nggak? Mau nggak saudara? Taat. Kalau ibu dapat dari Tuhan ini waktunya. Redominate. Ini waktunya menduduki tanah warisan. Seperti 12 suku Israel. Saudara untuk mempersingkat ceritanya, Yosua itu cuma kalah sekali dari bangsa Ai. Yang sekali lagi tertipu oleh Gibeon. Sisanya menang. Orang Israel selalu menang, tapi mereka nggak selesai. Kenapa? Malas. Kenapa? Takut. Sejatinya mereka adalah pasukan terdahsyat. Sejatinya saudara dan saya adalah pasukan. Bilang kiri kanan saudara, saya pasukan terdahsyat. Enggak begitu saudara, saya pasukan terdahsyat. Enggak begitu. Nah, kemudian baru dikatakan kamu akan sampai sungai besar yaitu sungai Efrat. Apa itu bicara? Fruitfulness, kesuburan. Ya. Setelah itu katakan tanah orang Het. Saudara sebenarnya ada 7 bangsa yang harus ditundukkan. Tapi kenapa di sini cuma disebut satu bangsa? Ada yang bisa jawab? Kenapa cuma disebut satu bangsa di sini? Karena dari 7 bangsa ini yang paling mengerikan. Kata Het itu artinya teror. Termasuk daerah teroris. Tuhan berkata harus ditundukkan. Sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Ya, lanjut saudara.
Ini ayat yang kelima. Dikatakan seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Saudara sebutkanlah satu nama. Superman, Batman, Iron Man, yang man, cemen. Tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan. Thanos, Thor, gak ada saudara. Kenapa? Aku menyertai kamu. Lah saudara, kalau saudara ke seluruh Mahanaim, ya, saudara jalan ke seluruh Mahanaim, saudara disertain Ibu Iin nyertain saudara nih, ini Mahanaim, ini untuk memberikan gambaran. Saudara nyuruh apapun, minta apa, nurut semua. Nah kalau Tuhan yang menyertai saudara, nurut gak? Ini janjinya saudara, ya, janji kemenangan dan pernyataan. Tidak ada seorang pun yang bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ya, lanjut. 7. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Bagian kita apa? Kuatkan dan teguhkan. Sampai 3 kali di ayat ini dikatakan. Kuatkan dan teguhkan. Saya yakin kita dengar macam-macam, harus begini, nanti kamu gak bisa, nanti kamu begini. Bilang, by faith, aku kuat dan aku teguh. Mulai perkatakan firman, mulai deklarasi, mulai bahasa roh, mulai pelajari. Ya. Satu lagi sebelum saya tutup. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. The Message bilang gini, give it everything you have, heart and soul. Artinya saudara harus benar-benar memberikan segenap hatimu, sepakat roh, jiwa dan tubuh, heart and soul. Give it, berikan hidupmu untuk itu. Pasukan terdahsyat itu nggak bisa setengah-setengah. All out. Saudara, istilah saya terjual buat itu. Dikatakan begini, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Carry out everything, every bit of it. Lakukan semuanya, hal-hal detail harus dilakukan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Dikatakan begini kalau versi New Living Translation, study. Kata itu muncul buat saya, study. Ini waktunya belajar, please belajar. Belajar, terlalu banyak yang harus saudara pelajari. Tapi cari yang penting-penting. Buat saya nih, saya kasih bocoran buat saudara. Saudara harus belajar yang namanya perjanjian. Saudara harus belajar yang namanya hukum dan ketetapan. Saudara harus belajar yang namanya sidang ilahi. Saudara harus belajar yang namanya penyembahan dan masuk ke hadirat Tuhan. Saudara harus belajar yang kelima, namanya iman. Amin, saudara. Ya, saya tutup dengan ayat yang terakhir. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. God your God is with you every step you take. Tuhan, Tuhan Allahmu menyertai engkau setiap langkahmu. Amin. Mari tundukkan kepala sebentar. Saya mau berkata, saudara, setiap saudara di tempat ini, saudara adalah pasukan terdahsyat. Saya minta 2-3 menit saja. Saya tidak mau saudara terbawa emosi. Buat saudara yang tahu Tuhan sudah bicara satu kota, atau satu daerah, atau satu provinsi. Sekali lagi bukan dengan kuat, bukan dengan gagah. Tetapi karena roh Tuhan, karena anugerah, karena kemurahan, karena perjanjian. Engkau yang tahu, Tuhan bicara, kau harus menduduki dan pergi ke satu kota, satu tempat. Kau boleh berdiri di tempat.